Bincang-bincang pinggir kali ini masih bersama seorang pengamat sosial, yaitu Bapak Dodi Rudianto. Beliau adalah mantan jurnalis senior dan juga aktivis gerakan perubahan. Sepak terjang kepemimpinan Anies Baswedan ini, kalau boleh digambarkan, seperti perpaduan antara Presiden Soekarno dan Presiden Habibie. Orang yang amanah, cerdas, dan visioner. Ada di Soekarno, Habibie, dan sekarang Anies ini. Apa yang kita bisa lihat segi positif dari Presiden Soekarno dulu. Presiden Soekarno ambisinya, obsesinya ingin mengangkat nama bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini di depan masyarakat dunia. Indonesia harus dikenal di dunia. Tidak mau Soekarno ini dipinggirkan oleh bangsa lain. Indonesia harus menonjol di forum PBB, di pertarungan internasional. Nah, pertemuan kondisi Indonesia waktu itu masih termasuk negara miskin ya, negara terbelakang, baru merdeka, belum punya apa-apa. Tapi Soekarno posisinya, semangatnya mau menggenggam dunia, mau menaklukkan dunia. Nah, salah satunya simbol dari karya Soekarno untuk memancing perhatian dunia secara fisik ini, membangun stadion ini, dulu dikenal Istora Senayan. Istora Senayan sekarang Gelora Bung Karno. Nah, pada waktu itu banyak partai politik, banyak dari dalam ini, nggak ada uang, mau bangun yang aneh-aneh nih di Soekarno ini. Tapi Bung Karno tegas, ini untuk memamerkan ke dunia internasional. Indonesia ini ada. Ini diplomasi di kalangan olahraga ini. Olahraga ini harus dulu Asian Games, Ganepo, singkatan dari Game of the New Emerging Force. Ini pekan olahraga yang diikuti oleh negara-negara pendatang baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini diikuti oleh 48 negara pada tahun 1962 di Jakarta. Nah, ini sebagai gelanggang olahraga internasional pertama di Indonesia, program keluar. Nah, sekarang kita lihat apa visi Pak Anies membangun JIS, Jakarta International Stadium ini. Nah, satu untuk penggemar olahraga sepak bola di Jakarta khususnya,
Indonesia umumnya. Tapi di tujuan politiknya memancing perhatian dunia internasional. Indonesia bukan bangsa tempe, itu istilahnya Bung Karno dulu. Kita bukan bangsa tempe. Nah, ini untuk menunjukkan gregetnya. Apa yang diwajukan orang nurun ke Anies Baswedan ini gregetnya Soekarno waktu itu. Yang kedua, pemimpin yang cerdas amanah itu tercermin pada kepribadian, kepemimpinan B.J. Habibie. Nah, sejak pemimpin seperti itu nampak sekarang pada di Anies Baswedan melihat jejaknya selama 4 tahun memimpin Jakarta, nampak mengikuti jejak kepemimpinan Habibie. Habibie mencatat sejarah emas bagi Indonesia karena kecerdasannya berhasil mewujudkan Indonesia sebagai negara industri pesawat terbang. Nah, dulu kan Indonesia ini masih terbelakang ya, kelihatan masih belum masih negara berkembang. Prestasi Habibie membangun industri kapal terbang ini membuat loncatan ke depan. Industri mobil belum ada, belum berhasil diwujudkan mobil nasional, tapi loncat langsung ke industri ke pesawat terbang. Jadi dulu negara industri ini dipandang sebagai negara maju dengan predikat sebagai negara industri pesawat terbang, maka Indonesia terpandang di dunia. Ya, kalau Anies ini mengikuti jejak lompatan seperti yang pernah ditorehkan Pak Habibie, ini Pak Anies membangun Jakarta, membangun peradaban maju atau peradaban modern, peradaban yang berkelas internasional. Jadi sekarang terlihat dari karya-karya di Jakarta, Anies ini menundukkan sebagai pemimpin yang cerdas. Apa? Ukuran cerdasnya apa? Semua hasil kerjanya berkualitas. Apa ukurannya berkualitas ini? Dapat dinilai secara objektif. Penilaian objektif bagaimana? Penilaian dari dunia internasional. Kalau secara logi, Universitas Jakarta menilai hasil kerja si Anies kan selalu penilaiannya dari sudut politik, selalu ditemoh, selalu dihina-hina. Tapi secara objektif dunia internasional melihat ini Jakarta perubahannya sudah ada pemimpin namanya Anies Baswedan ini luar biasa, mendapat penghargaan macam-macam. Ini menunjukkan kualitas hasil kerjanya. Kata kedua Anies Baswedan yang mengandung nilai simbolis ini membangun jembatan layang di Tanjung Barat
Lenteng Agung yang sekarang dinamakan apa nih, flyover tapal kuda ya. Ini tidak main-main, ini bukan sembarangan bangun. Ini visinya Anies ini jauh ke depan. Jembatan tapal kuda ini bisa menjadi ikon baru bagi kota Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Seperti waktu itu Bung Karno, Presiden Soekarno membangun jembatan Semanggi. Nah, zaman itu kan masih asing di Indonesia, ada jembatan meningkat ini masih hal yang mengagumkan. Nah, Soekarno membangun jembatan Semanggi. Dulu Bung Karno menginisiasi terbentuknya kota baru yang sekarang dinamakan Kebayoran Baru. Terus dibuatkan jalan penghubung menuju istana. Jalan yang waktu itu paling lebar ya di Indonesia, muat 2 jalur mobil, yang sekarang namanya Jalan Jenderal Sudirman Tamrin. Terus dibuatkan jalan Silang Semanggi, menghubungkan Cirican, Grogol, terus Cirican ke Tanjung Priok yang namanya Jakarta Bypass. Waktu itu kondisi politik negara lagi konflik sama negara-negara barat. Konflik sama negara Amerika khususnya. Maka Soekarno bangun jalan ini dinilai sebagai provokasi. Soekarno bahkan berani ngambil sikap untuk keluar dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Terus mendirikan organisasi negara-negara kedua lagi sebagai saingan dari PBB yang namanya CONEPO, Command of the New Emerging Force. Nah, ini gagasan Soekarno untuk membentuk blok baru negara-negara berkembang yang menaingi PBB, yang PBB merasa dikuasai oleh negara-negara barat. Nah, sikap-sikap yang ditunjukkan Soekarno ini membuat berang negara-negara barat. Soekarno konflik sama barat, rengentam Amerika imperialis, barat kolonialis. Nah, Soekarno waktu membangun jembatan Semanggi, Jalan Sudirman Tamrin ini, dilecek ini, dapat olok-olok dari radio Australia yang pro barat. Nah, Soekarno ini kan mau bikin landasan pesawat terbang. Nanti kalau Amerika atau tentara barat mau menundukkan Jakarta, kan tinggal mendarat di jalan-jalan sekarang yang dibangun Soekarno. Jadi ini masalah jalan ini
memuat bahasa politik. Pak Anies Baswedan ini sangat paham sejarah. Mungkin Pak Anies juga gitu membangun jembatan Tapal Kuda ini, mau menciptakan atau mewujudkan simbol-simbol sejarah, simbol-simbol politik bangsa. Ini tidak sekedar mengatasi kemacetan lalu lintas, tapi lebih jauh di samping fungsinya untuk lalu lintas masyarakat Jakarta. Tapi yang diplomasi dunia, Pak Anies ini kan proyeksinya, visinya ini dunia. Seperti Soekarno dulu. Sudah dibilang Soekarno kecil ini ada di Anies Baswedan sekarang. Selalu berpikir besar Pak Anies ini. Seperti sekarang mau mengadakan balap mobil listrik Formula E yang sering diributkan itu. Visinya Pak Anies bukan sekedar balapan, bukan sekedar olahraga, tapi memancing perhatian dunia internasional terhadap Jakarta, terhadap Indonesia. Pak Anies pun pikir besar, jangkauannya panjang. Ini mengangkat derajat harkat dan martabat bangsa Indonesia ini ke dunia mata internasional. Demikianlah bincang-bincang kami dengan pengamat sosial yaitu Bapak Dodi Rudianto. Semoga dengan adanya bincang-bincang ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang menontonnya. Terima kasih, sampai jumpa.